Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Selawat berisalam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya membahas sedikit materi tentang apa itu makna dua kalimat syahadat. Hadirin yang dirahmati Allah, dua kalimat syahadat adalah kalimat yang sering kita ucapkan setiap hari. Namun, apakah kita semua sudah memahami makna dua kalimat syahadat tersebut? Lafaznya yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Dua kalimat syahadat bukan sekadar ucapan, tetapi sebagai janji atau ikrar dan komitmen bagi semua umat muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, makna asyhadu alla ilaha illallah mengajarkan kita tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, doa, dan ketergantungan hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Maksud dari ayat pertama ini yaitu menjelaskan bahwa kita sebagai muslim harus meyakini bahwa Allah itu satu atau esa, dan Allah tidak memerlukan apapun dan dari siapapun. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Yasin ayat 82, yang artinya sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Allahus Samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Maksud dari ayat kedua ini yaitu menjelaskan bahwa kita sebagai manusia hanya memiliki satu ketergantungan saja, yaitu ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksud dari ayat ketiga ini yaitu bahwasanya hanya ada satu kekuasaan, yaitu hanya milik Allah semata. Sebagaimana dalam firman-Nya di Quran surat Al-Isra ayat 111, yang artinya segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maksud dari ayat keempat ini yaitu menjelaskan bahwa hanya ada satu keunggulan, yaitu hanya milik Allah saja. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 62, yang artinya hal itu kekuasaan Allah berlaku karena Allah dialah Tuhan yang maha benar, dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Saff ayat 9, yang artinya Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Maksud dari tersebut adalah Allah menginformasikan bahwa Rasulullah diutus untuk membawa agama yang benar, yaitu agama Islam, dan satu-satunya kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad yaitu kitab Al-Quran. Konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang pertama, yakini bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul dengan Islam sebagai agama yang benar dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sebagai teladan, dan yang ketiga, wajib beritiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, syahadat tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga dibuktikan dengan hati dan perbuatan. Karena syahadat adalah fondasi seluruh amal ibadah kita, penentu diterima atau tidaknya amal ibadah kita, dan sebagai furqan atau pembeda yang hak dan yang batil. Semoga Allah selalu menguatkan tauhid kita dan menjadikan kita umat yang istiqomah sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.